Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan bersama-sama memasuki ibadah keluarga yang dilayani oleh Majelis Gereja Kristen Jawa Welar Boyolali. Mari kita masuki saat teduh untuk mempersiapkan hati kita pribadi lepas pribadi. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri bersama-sama. Kita pujikan Kidung Jemaat 17, bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudariku, para kekasih Tuhan, marilah kita menyatakan kerinduan kita untuk selalu ada bersama-sama dengan Tuhan tiap jam, tiap waktu. Kidung Jemaat 457 bait yang pertama, kita pujikan bersama-sama, ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kasih adalah dasar yang begitu penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Oleh karenanya, Tuhan Yesus memberikan hukum kepada kita, hukum kasih sebagaimana tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di tengah-tengah situasi yang mengombang-ambingkan kehidupan kita, Tuhan Yesus adalah batu karang kita yang teguh.
kasih-Nya tidak pernah berubah. Ia bersedia dan berkenan untuk mengampuni dosa-dosa saya dan saudara. Kita pujikan Kidung Jemaat 37A, bait 1 dan 2, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasa-Nya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Walau aku bercerit dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh korban-Mu Kau selamatkan diriku. Saudara-saudariku yang terkasih, cinta kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga Ia memberikan anugerah-Nya dalam kehidupan kita. Berita anugerah kita terima melalui Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Petunjuk hidup baru kita terima melalui Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Firman Tuhan menyatakan kepada kita demikian: Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Firman Tuhan ini marilah kita sanggupi dengan memujikan Kidung Jemaat 235, bait yang pertama dan yang kedua, Ku dengar berkat-Mu turun. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun ya berkati aku pun. Jangan Kau lewati aku, walau ku cemar. Ku tak layak Kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun kasihani aku pun. Jemaat terkasih, marilah kita menyatukan hati kita untuk membawa doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan.
kami memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan, serta mengucap syukur akan segala cinta, kasih dan sayang-Mu di dalam kehidupan kami. Betapa ya Tuhan kami menyadari bahwa di luar Engkau kami ini lemah, kami ini harusnya binasa, dan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi sekali lagi oleh karena berkat, kemurahan dan kasih karunia Tuhan, maka kami Engkau selamatkan dan Engkau angkat menjadi putra-Mu, dan Roh-Mu yang kudus tinggal dan berkarya di dalam kami. Di tengah-tengah ibadah ini ya Bapa, kami bersama-sama dengan segenap umat-Mu di Gereja Kristen Jawa Lar dan semua yang menikmati ibadah keluarga melalui tayangan video ini, membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Keluarga dan rumah tangga kami ya Tuhan, kami serahkan kepada-Mu, dan Engkau berkati dengan kasih karunia, berkat dan damai sejahtera, cinta dan kasih sayang, pemulihan, kesembuhan, jawaban doa, berkat, bahkan mujizat Tuhan yang tak terbatas. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami yang mungkin mengalami dampak baik itu besar maupun kecil oleh karena pandemi COVID-19. Kami mau tetap percaya, berpegang teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus dengan senantiasa berusaha, sebab kami percaya ya Tuhan bahwa masa-masa sukar ini tidak akan lama, masa-masa sukar ini akan segera berlalu, dan kami pun boleh menikmati ya Tuhan hidup yang lebih baik oleh karena Tuhan berkarya di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kau juga memberkati ya Bapa seluruh kehidupan pelayanan dan kejemaatan di Gereja Kristen Jawa Lar ini, khususnya para penatua, pendeta dan para diaken. Tuhan berkati. Demikian pula pelayanan-pelayanan yang ada di masing-masing kelompok dan keluarga. Kiranya semua tetap berada di dalam semangat Roh Kudus yang menyala-nyala di dalam hati kami, sebab kami yakin dan percaya ya Tuhan, sekalipun gereja ditutup dan tidak dapat dipakai untuk beribadah, itu hanya gedungnya saja. Gereja-gereja baru sedang dibuka, dan itu ada di rumah kami pribadi, lepas pribadi. Bapa Surgawi, kami menyerahkan pula tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam rangka menuntaskan penanganan COVID-19 di negeri kami Indonesia ini. Kiranya Tuhan Kau berikan hikmat, kekuatan, dan kebijaksanaan, khususnya pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, para petugas kesehatan yang ada di garda depan, kepala-kepala daerah, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, demikian pula segenap lapisan masyarakat disiplin di dalam mengikuti arahan dan himbauan dari pemerintah. Bapa Surgawi, kami juga mengucap syukur bahwa lewat doa ini kami dapat merasakan Engkau selalu dekat dan tidak pernah meninggalkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Yesus, kami pun menyerahkan untuk setiap pergumulan doa kami pribadi lepas pribadi. Kami sungguh-sungguh rindu akan jamahan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami, yang melepaskan kami dari ikatan dosa, yang membangkitkan kami dari keterpurukan, yang membukakan pintu-pintu berkat, serta ya Tuhan, memunculkan kepada kami jawaban-jawaban doa dari apa yang kami doakan selama ini. Kami berdoa ya Bapa, agar kiranya setiap umat-Mu di dalam setiap pergumulannya, baik itu ekonomi, kesehatan, demikian pula keluarga, rumah tangga, pekerjaan, demikian pula jodoh atau pasangan hidup, dan anak-anak kami yang melanjutkan pendidikan,
baik itu naik kelas ataupun memasuki sekolah serta perguruan tinggi, semuanya Tuhan yang memberkati. Hari ini ya Tuhan, bertepatan dengan hari raya Idul Fitri yang dirayakan dan diperingati oleh saudara dan saudara kami umat Muslim. Kiranya damai-Mu, suasana toleran, rukun dan harmonis senantiasa tumbuh di dalam kehidupan kami bersama-sama. Inilah ya Tuhan doa dan ucapan syukur kami. Banyak hal tidak dapat hamba-Mu sampaikan satu persatu, tetapi kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang sungguh berkuasa dan berkenan untuk menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara dan saudariku, para kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama menghaturkan syukur kita di hadapan Tuhan lewat persembahan. Persembahan pada saat ini didasari dari bacaan kitab suci yang terdapat di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14 menyatakan kepada kita demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan yang mendasari persembahan kita. Kita naikkan syukur kita lewat persembahan, diiringi nyanyian Kidung Jemaat 439 bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Umat Tuhan, mari berdiri, kita haturkan persembahan ini di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena berkat dan kemurahan-Mu memelihara kehidupan kami, sehingga kami tidak pernah berkekurangan. Dan sekalipun ada kekurangan, Engkau tidak membiarkan kami meminta-minta dan hidup di dalam kesusahan. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk menghaturkan syukur lewat persembahan ini, baik itu persembahan berupa harta, uang, tenaga, pikiran maupun pelayanan kami, semua kami haturkan bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, terimalah persembahan ini sebagai persembahan yang harum, yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Saat ini sebentar lagi kami juga hendak menikmati taburan berkat firman Tuhan yang sanggup untuk menyegarkan iman kami dan memperkuat ya Bapa cinta kasih kami kepadamu dan kepada sesama kami. Doa dan persembahan ini serta pelayanan firman Tuhan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali.
Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada kebaktian saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Akan saya bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang terkasih? Saya berdoa kiranya kita semua ada dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita, mensyukuri segala berkat pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin ada dari antara kita yang harus mengikuti kebaktian online ini dengan berbaring di tempat tidur karena kelemahan tubuh. Saya berdoa untuk saudara, kiranya jamahan kuasa Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara, menyembuhkan serta mengangkat segala sakit penyakit, serta semua dijadikannya baik adanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Kamis yang lalu kita telah bersama-sama menikmati pelayanan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang dilayankan oleh 19 orang pendeta
di Sinode GKJ, dan itu semua merupakan tanda kebersamaan yang harus kita syukuri betul-betul dalam kehidupan kita. Sebab Gereja Kristen Jawa tentu juga mengalami dampak besar akibat pandemi COVID-19 ini. Maka tidak bisa gereja-gereja itu berjuang sendirian, harus bersama-sama. Yang kuat menanggung yang lemah, yang mampu memberikan pertolongan bagi yang tidak mampu. Bahkan kita semua senantiasa mau untuk membuka diri, untuk menolong, bahkan memberikan bantuan sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya, khususnya orang-orang percaya di masa kini, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang begitu sulit dan sukar menghimpit dalam kehidupan kita? Salah satu yang terpenting adalah bertekun menantikan Roh Kudus. Itulah tema firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada hari Minggu saat ini. Bertekun menantikan Roh Kudus. Tuhan Yesus berjanji bahwa setelah kenaikannya ke surga, maka Roh Kudus diutus oleh Bapa melanjutkan karya, melanjutkan pengajaran, melanjutkan pelayanan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di muka bumi ini. Karya Roh Kudus tidak terbatas pada ruang dan waktu tertentu. Karya Roh Kudus melampaui semua batas ruang dan waktu. Dan itu semua adalah tanda kemahakuasaan Allah. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang percaya disebut oleh firman Tuhan sebagai rumah atau bait Roh Kudus. Oleh karena itu, sebagai bait Roh Kudus, kita perlu senantiasa hidup di dalam kebenaran. Yang pertama. Yang kedua, kita perlu hidup di dalam kekudusan atau kesucian. Dan yang ketiga, kita hidup di dalam ketaatan pada firman Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11 yang secara khusus kita perhatikan pada kebaktian saat ini, mengajak kita untuk mengingat kembali dan menghayati isi doa Yesus. Doanya Tuhan Yesus yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus kepada Bapanya yang di surga. Isi doa Tuhan Yesus itu adalah mendoakan murid-muridnya, mendoakan seluruh dunia ini agar mereka mengenal kasih Allah, agar mereka mengalami sendiri karya penyelamatan Allah, agar mereka mengenal nama Tuhan Yesus Kristus, dan agar mereka semua hidup di dalam satu kesatuan yang tidak pernah bisa terpisahkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu pekerjaan yang mungkin dibenci atau tidak disukai oleh banyak orang adalah pekerjaan menunggu atau menanti-nantikan. Kalau yang ditunggu itu datangnya tepat waktu, ya gampang saja, mudah saja, menyenangkan. Apalagi sudah ada waktu, kemudian jamnya jam berapa, tempatnya di mana, kemudian siapa yang datang, berapa orang, tentu mudah dan menyenangkan. Tetapi yang dinanti-nantikan, yang ditunggu-tunggu oleh para murid pada waktu itu adalah kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ternyata turun di dalam kehidupan mereka pada hari Pentakosta, hari ke-50 setelah hari Paskah. Pada masa itulah maka karya Roh Kudus dicurahkan ke atas segala bangsa, tidak memandang ras, suku, kemudian warna kulit, bahasa, budaya, status sosial, status ekonomi. Mereka semua yang hatinya terbuka kepada Roh Kudus menerimanya dengan luar biasa. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan Yesus perlu berdoa
untuk murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus juga percaya bahwa ada kuasa di dalam doa. Tuhan Yesus percaya bahwa di dalam doa yang dinaikkannya kepada Bapa yang ada di surga, maka Bapa yang di surga berkenan untuk mendengarkan doa Yesus dan kemudian menjawab serta mengabulkannya dengan mewujudkan kehidupan orang-orang percaya yang semuanya adalah milik kepunyaan Allah. Kita semua adalah milik kepunyaan Allah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang terkasih. Hidup kita ini milik Tuhan. Baju yang kita pakai, rumah yang kita punyai, kendaraan yang kita pakai, uang yang kita gunakan untuk persembahan, kebisaan kita untuk melayani, pangkat kita, dan sisa umur kita di dalam dunia ini semuanya milik Tuhan. Oleh karena itu harus kita sadari bahwa tanpa Tuhan, tanpa karya Allah, hidup kita ini tidak ada apa-apanya. Kita perlu untuk senantiasa bertekun dalam kehidupan kita, terus dan terus menantikan karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus dalam kehidupan kita itu ibarat angin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak terlihat, tetapi ia menuntun kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Ia juga seperti minyak yang memberikan kepada kita semangat yang menyala-nyala untuk melayani, untuk mengasihi, untuk membantu sesama yang kesusahan akibat mungkin kena PHK, terjerat hutang, sedang sakit, ataupun menjadi dampak langsung pandemi COVID-19 saat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya kita perlu untuk bertekun menantikan Roh Kudus. Kita menantikan Roh Kudus untuk apa? Roh Kudus itulah yang berkarya dalam kehidupan kita, memberikan kita hikmat, sehingga kita tidak bertindak sembrono, egois, mau menang sendiri. Roh Kudus juga memberikan kepada kita pengingat-pengingat akan semua yang sudah difirmankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita sedang membaca satu ayat, mungkin rasa-rasanya biasa saja, kemudian Roh Kudus berkarya, ayat itu jadi rema dalam kehidupan kita. Dan itulah Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, mengapa kita sangat-sangat perlu bertekun menantikan Roh Kudus. Orang yang hidupnya memiliki Roh Kudus, bahkan yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, bukan berarti akan bebas dari masalah, tetapi mereka akan hidup di dalam tuntunan kasih dan pertolongan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya memiliki dan dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kehidupannya senantiasa dapat mengucap syukur, tidak mudah menyerah, dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kita semua. Hari ini bertepatan dengan hari Lebaran, ya, hari Idul Fitri. Biasanya kita berkumpul dengan keluarga besar, makan-makan, main kemana, ya, mall, tempat rekreasi. Tapi mungkin saat ini suasananya berbeda. Tidak apa-apa, tetap kita syukuri, sebab Tuhan itu baik. Mudik jadi masalah, tidak mudik juga kerepotan di tempat rantau. Maka marilah kita saling bergotong royong membantu mereka yang ada di dalam kesusahan. Dan marilah Ibu Bapak Saudaraku yang terkasih, di dalam tuntunan Roh Kudus kita hidup dalam kebenaran, dalam kesucian, dalam ketaatan akan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita masuki saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Marilah kita bersatu hati di dalam doa, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih, kita telah diberkati lewat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dengan tegap. Kita mohon Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan kita. Kidung Jemaat 237 bait yang pertama dan yang kedua, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang benar. Beri di jalan yang gelap hati anak-Mu tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Marilah kita nyatakan pengakuan percaya kita bersama dengan umat Allah di segala tempat dan di sepanjang abad, dengan menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku, saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.
Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah keluarga ini telah selesai. Jemaat silahkan duduk kembali. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, demikianlah pelayanan kebaktian keluarga secara online pada saat ini. Kiranya menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tetap semangat dan bersukacita, sebab Tuhan senantiasa mengasihi kita. Tuhan memberkati.